Novel Baswedan, fakta-fakta dalam kasus 1192 hari, penantian, tanpa sentuh aktor intelektual. Selamat datang di channel Bilal Bijak. Saya berharap Anda menemukan konten video ini menarik dan informatif. Jangan ragu untuk memberikan feedback dan komentar untuk membantu saya meningkatkan kualitas konten di masa depan. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Novel Baswedan, fakta-fakta dalam kasus 1192 hari, penantian, tanpa sentuh aktor intelektual. Dua orang anggota polisi yang melakukan penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, divonis hukuman penjara masing-masing 2 tahun dan 1,5 tahun dalam sidang di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Utara, Kamis 16.07. Putusan ini dijatuhkan di tengah pernyataan Novel sendiri yang mengaku tak akan berhenti mencari keadilan pasca vonis kasusnya. Kasus kekerasan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini bergulir lebih dari 3 tahun sejak kejadian pada tanggal 11 April tahun 2017 hingga vonis dijatuhkan pada tanggal 16 Juli tahun 2020. Selama kasusnya bergulir, Novel Baswedan juga beberapa kali dilaporkan ke kepolisian. Kasus dan tuduhannya berbeda-beda mulai dari penyalahgunaan wewenang, pencemaran nama baik, hingga rekayasa luka di mata kiri. Dalam beberapa kali kesempatan Novel Baswedan meminta Presiden mendukung langkah Novel mengungkap aktor intelektual di balik penyerangan terhadap dirinya. Sangat penting agar Presiden mau turun langsung mendesak atau memaksa aparaturnya mengungkap kasus ini dengan benar. Karena, kalau ini tidak diungkap, ini menjadi teror buat semua orang, terutama orang-orang yang berjuang memberantas korupsi, terang Novel Baswedan dalam wawancara khusus dengan Haider Afan, wartawan BBC Indonesia pada Kamis 18.06. Pihak istana menjawab, institusi bekerja secara profesional untuk menuntaskan kasus ini. Terbuktikan kepolisian yang membuka kasus ini, dan akhirnya tertangkap pelakunya. BBC Indonesia mengumpulkan sejumlah pernyataan Presiden Jokowi terkait kasus Novel Baswedan. Pernyataan ini dikumpulkan dari Twitter, situs setgap.go.id, ksp.go.id, dan sejumlah media nasional. Dalam sejumlah pernyataan, Presiden Jokowi banyak menekan Kapolri saat itu, Tito Karnavian untuk mempercepat pengungkapan kasus. Kasus ini dilanjutkan Kapolri Idam Aziz, setelah Tito Karnavian diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pasca kemenangan kembali Presiden Jokowi dalam pemilu 2019. Pada awal kasus ini bergulir, Presiden Jokowi merespon melalui media sosial Twitter. Setelah itu, disampaikan secara langsung kepada media. Pernyataan Presiden Jokowi terkait dengan penanganan kasus Novel Baswedan lebih banyak disampaikan pada 2019. Tahun ini bertepatan dengan Pilpres sekaligus pelantikannya sebagai Presiden periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Skenario yang sempurna. Proses hukum yang berlangsung atas kasus kekerasan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dinilai tim advokasi Novel sebagai keberhasilan aktor intelektual membuat skenario sempurna. Skenario rencana penyerangan berhasil, skenario penghilangan barang bukti berhasil, skenario memperlama penangkapan berhasil, skenario menyembunyikan pelaku sesungguhnya berhasil, skenario menumbalkan pelaku lapangan berhasil, kata M. Isnur, anggota tim advokasi Novel Baswedan. Hal yang disoroti Isnur adalah dua pelaku yang merupakan anggota aktif kepolisian, justru mendapat pendampingan hukum dari Korps Bayangkara. Harusnya, dia itu hukumannya, ancaman sanksinya berlipat-lipat, bahwa aparat hukum harusnya melindungi, bukan jadi pelaku. Dan institusinya secara resmi memberikan bantuan hukum, pembelaan. Kan semakin mengerikan, bagaimana hukum dipertontonkan di negeri ini, kata Isnur. Hal ini yang disebut Isnur sebagai kegagalan negara dalam melindungi aparat penegak hukum. Ia berharap kasus Novel tak berhenti sampai di sini, dan meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta independen. Isnur membandingkan saat penanganan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Saat itu, dibentuk tim pencari fakta TPF independen, yang menurut Isnur lebih baik dari penanganan kasus Novel. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP, Doni Gahral Adian meminta semua pihak untuk tidak menaruh kecurigaan berlebihan terhadap institusi kepolisian dalam mengungkap kasus Novel Baswedan. Institusi bekerja secara profesional untuk menuntaskan kasus ini. Terbuktikan kepolisian yang membuka kasus ini. Dan akhirnya tertangkap pelakunya, katanya. Terkait dengan dua pelaku adalah anggota polisi aktif dari kepolisian dan tudingan ada konflik kepentingan dari institusi, Doni mengatakan, ya, harus dipisahkan. Ini oknum, sementara ini institusi. Institusi ini kan yang bekerja dengan sistem, bukan bekerja berdasarkan like and dislike.
Institusi bekerja secara profesional untuk menuntaskan kasus ini. Doni juga mengatakan sulit untuk membentuk tim pencari fakta independen tanpa keterlibatan kepolisian. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menampik seruan untuk membentuk tim pencari fakta independen untuk kasus Novel Baswedan. Dari dulu tam-tim, entah tim pencari fakta, apapun yang paling penting dikawal semua, bareng-bareng mengawal agar peristiwa itu tidak terulang lagi, yang paling penting itu. Jangan sebelum ketemu ribut, setelah ketemu ribut, kata Jokowi, Senin 30.06. Sementara itu, Kadif Humas Mabes Polri, Argo Yuwono enggan menanggapi tentang dua pelaku yang berstatus polisi aktif dan dibela oleh tim kuasa hukum dari kepolisian. Dia mengatakan hal ini saat proses persidangan masih berlangsung. Saya juga tidak berprasangka, katanya melalui pesan singkat kepada BBC News, Selasa, 23.06. Kasus yang melibatkan high profile. Sebelumnya, dalam keterangan tim gabungan pencari fakta, serangan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan disebut tidak terkait masalah pribadi, tapi karena pekerjaan Novel sebagai penyidik KPK. Serangan wajah korban bukan untuk membunuh tapi membuat korban menderita. Motifnya sakit hati atau balasan, kata juru bicara TGPF, Nurholis dalam keterangan pers di Mabes Polri, Rabu tanggal 17 Juli tahun 2019. Diketahui ada 5 kasus besar yang saat itu ditangani Novel Baswedan. Kasus korupsi IKTP, kasus korupsi mantan Ketua MK, Akil Mohtar, kasus korupsi Sekjen Mahkamah Agung, kasus korupsi Bupati Buol, kasus korupsi Wisma Atlet. Kasus yang ditangani ini melibatkan high profile. Kami menduga orang-orang yang dimaksud tidak melakukan sendiri, tapi menyuruh orang lain, kata Nurholis. TGPF juga menambahkan kasus penganiayaan pencuri sarang burung walet di Bengkulu 2004 silam ikut menjadi bagian dari dugaan motif penyerangan terhadap Novel Baswedan. Motif pelaku penyiraman air keras Novel Baswedan. Namun, saat memberikan kesaksian di persidangan, Rahmat Kadir Maulet, saat itu berstatus terdakwa, mengaku kesal dengan Novel Baswedan karena dianggap lupa diri sebagai anggota kepolisian. Saya hanya ingin memberikan pelajaran kepada saudara Novel, karena menurut saya dia seorang pengkhianat. Yang besarkan dia siapa? Dia bisa besar, dia bisa hebat, karena dia seorang polisi, kata Rahmat dalam persidangan di PN Jakarta Utara, Kamis 04.06. Rahmat mengaku mulai menyimpan kemarahan saat Novel Baswedan keluar dari institusi kepolisian dan menetap bekerja di KPK. Pada saat itu hati saya mulai tergerak untuk memberikan pelajaran, karena kesannya dia lupa diri, katanya. Novel mundur dari kepolisian dan menjadi pegawai KPK pada 2012. Saat itu sempat terjadi konflik antara KPK dengan kepolisian karena Novel bersama 27 orang penyidik KPK menolak untuk ditarik kembali ke Korps Bayangkara. Saat itu, Novel menjadi ketua Satgas Penyidikan Kasus Korupsi Simulator SIM Korlantas Mabes Polri yang melibatkan Jenderal Polisi Joko Susilo. Rahmat juga mengaku tindakan penyiraman air keras atas inisiatif sendiri, tanpa perintah orang lain. Sama sekali tidak ada, katanya. Fakta-fakta dan kronologi kasus Novel Baswedan. Vonis yang dijatuhkan dalam kasus Novel Baswedan pada tanggal 16 Juli tahun 2020 terjadi setelah berbagai rangkaian kejadian sejak April tahun 2017. Berikut adalah fakta-fakta dan kronologi kasus kekerasan terhadap Novel Baswedan. Tanggal 11 April tahun 2017. Wajah Novel Baswedan disiram air keras saat pulang salat subuh dari masjid dekat rumahnya di kawasan Jakarta Utara. Dua pelaku menggunakan sepeda motor, dan langsung melarikan diri. Tanggal 12 April tahun 2017, Novel diterbangkan ke Singapura untuk menjalani perawatan mata kiri yang terkena air keras. Tanggal 24 November tahun 2017, polisi mengumumkan sketsa wajah dua terduga pelaku penyiraman air keras. Tanggal 9 Maret tahun 2018, dibentuk tim pemantau dari Komnas HAM. Pada Desember tahun 2018, Komnas HAM merekomendasikan pembentukan tim gabungan pencari fakta TGPF. Tanggal 27 Juli tahun 2018, Novel kembali aktif bekerja di KPK. Tanggal 8 Januari tahun 2019, tim gabungan pencari fakta dibentuk dengan keterlibatan unsur akademisi, pakar, internal KPK dan kepolisian. Tanggal 6 November tahun 2019, politisi PDI Perjuangan, Dewi Tanjung melaporkan Novel ke polisi atas tuduhan menyebar berita bohong. Dewi mencurigai luka pada mata Novel sebagai tidak rusak. Tanggal 26 Desember tahun 2019, dua tersangka penyiraman air keras, Rahmat Kadir Mahulete dan Roni Bugis ditangkap. Keduanya anggota polisi aktif. Tanggal 7 Februari tahun 2020, KPK mengumumkan kondisi teranyar kesehatan Novel Baswedan. Mata kiri hanya bisa melihat cahaya, mata kanan berfungsi 60%. Tanggal 12 Juni tahun 2020,
Jaksa menuntut dua tersangka dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.